Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Saya rasa saya tidak perlu memperkenalkan diri karena kemarin hari Jumat sudah dan tadi pagi juga sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Banyak yang belum datang? Kenalin lagi? Kayak gitu. Saya nggak ada slide yang menunjukkan berhala-berhala saya tadi. Tapi nggak apa-apa. Nama saya Noel Silalahi. Saya Youth Pastor dan Worship Pastor dari GBI Miracle Service CK5 Yogyakarta. Bapak Ibu Saudara. Saya Sekretaris Daerah Pemuda dan Anak Gereja Betel Indonesia Yogyakarta dan saya konten spesialis di City to City Indonesia. Ketemu sama Pastor Evano sama Pak Jimmy juga waktu itu di City to City Indonesia dan saya percaya kita semua saudara dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya nggak full time, saya lagi ngambil PhD saya Penjahat Delivery tadi di Universitas Gadjah Mada dan ada beberapa project juga. Anyway, hari ini spesial, di belakang ada alumni-alumni dari youth saya yang ada di Yogyakarta. Saya senang kalau ngelihat mereka Bapak Ibu Saudara, looknya tuh langsung glowing kalau di Jakarta. Tapi mukanya makin banyak beban kayak gitu ya. Karena beda waktu zaman mahasiswa. Iya, jadi di Jogja pelayanan saya itu datang dari berbagai tempat di Indonesia. Mereka hanya 3-4 tahun. Lalu begitu mereka lulus, mereka either ke Jakarta atau ke tempat-tempat lain kayak gitu. Jadi datang pergi, turnovernya tinggi dan hari ini senang banget mereka bisa ada. Tapi anyway, itu sedikit perkenalan dari saya. Mungkin seperti tadi yang Pastor Evano bilang, kalau mau dengar saya nyampein soal gospel fluency, ada nggak ya yang kemarin ya? Di situ ya. Ada kalau misalnya yang tadi saya ngomong tentang mental health ada pagi dan hari ini sesuai janji saya, oh enggak, saya ganti. Karena tadi tiba-tiba saya dapat suara ya. Saya harus nyampaikan yang berbeda sore hari ini. Judulnya adalah But First Pray. Hidup yang penuh dengan doa. Katakan kiri kanan, mari kita berdoa. Ayo beneran mari kita bersatu dalam doa sekali lagi sebelum firman Tuhan. Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan Injil-Mu, firman Allah, bantu hamba-Mu. Berbicaralah lebih keras daripada manusia bisa berkata-kata. Hamba terbatas, hamba berdosa, hamba gak mampu. Tapi kiranya anugerah-Mu yang memampukan setiap kami. Untuk kami jadi boleh mengerti firman Tuhan. Hamba percaya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Maka dari itu biar itu yang menerangi hati dan pikiran kami. Biar kami boleh semakin rindu melekat dengan Tuhan. Dalam doa kami dan kami belajar sesuatu hari ini. Yang terutama hati kami diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk dengar firman bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu, saya mau ngajak kita untuk menghafal ayat nats kita hari ini. Siap Bapak Ibu Saudara? Agak sulit loh ngafal ayat kayak sekolah minggu zaman dulu. Oke? Ini adalah ayat yang sangat sulit untuk dihafal sebenarnya. Mari kita sama-sama akan bedah ayat ini tapi Bapak Ibu Saudara harus hafal. Ini susah banget, siap? 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Tetaplah. Susah ngafalnya? Susah banget kan? No, ngafalnya sangat gampang. Ngelakuinnya yang susah. Betul? Saudara, saya nggak perlu jelasin bahasa Ibrani apa. Saya nggak perlu ceritain konteksnya seperti apa. Tapi Anda bisa langsung mengerti. Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika meminta mereka untuk terus menerus berdoa. Berdoa itu sangat lazim Bapak Ibu Saudara. Dalam kegiatan peribadahan agama manapun ada praktik untuk kita berdoa. Dalam sebagai orang Kristen dari kecil kita udah diajarin betul ya. Bangun tidur kita berdoa. Mau makan kita berdoa. Mau tidur kita berdoa. Itu kalau kita ingat. Kalau kita nggak ingat pun kita tuh sering berdoa Bapak Ibu. Contoh tadi waktu mau ke mall. Semoga ada parkir, semoga ada parkir, semoga ada parkir. Betul ya? Betul kan kayak gitu? Kalau misalnya kita kita nonton bola kayak gitu. Semoga menang, semoga menang. Every human being hope for something. Jadi manusia tuh gak lepas dari yang namanya berdoa dan berharap. Nah tapi berdoa yang benar tuh seperti apa sih? Dan bagaimana kita bisa tetap untuk berdoa? Hari Jumat kemarin ada pertanyaan. Bagaimana kita harus berdoa kalau kita sudah paham dengan Injil seperti itu ya? Apakah boleh dalam nama Yesus? Segala kutuk, segala setan, iblis disebutin gelar semua iblisnya. Lepas dalam nama Yesus. Apakah masih boleh kayak gitu? Apakah masih boleh kita meminta karena tahu Tuhan berdaulat? Nah makanya hari ini kita akan bedah Bapak Ibu. Saya mau ngecek dulu. Ada 2 pandangan umum tentang doa. Yang pertama, seberapapun kita berdoa, seberapa saleh pun kita, seberapa bagus pun kata-kata kita, seberapa sungguh-sungguh pun kita, sampai puasa,
hati kita udah tulus, sampai belajar sungguh-sungguh. Nah, tapi doa kita ini sebenarnya nggak ngefek. Yang terjadi hanya kehendak Tuhan. Itu pandangan pertama. Ada pandangan satu lagi Bapak Ibu. Kalau kita doa sungguh-sungguh, kalau kita berdoa dengan betul-betul mengerang kayak gitu ya. Berdoa dengan betul-betul niat, keadaan itu bisa berubah. Oke, mari kita survei. Siapa yang percaya yang sebelah sini? Angkat tangan. Gospel center ini memang ya. Angkat tangan. Seberapapun kita berdoa nggak ngefek, tetap kehendaknya yang terjadi. Angkat tangan. Oke, turun tangan. Jangan terpecah ya Bapak Ibu ya. Jujur aja nggak apa-apa. Siapa yang percaya yang kedua? Doa kita bisa mengubah keadaan. Oke, ada? 1, 2, 3, sebelah apa? 4, 5, 6 masih ada. Oke. Ada yang percaya seberapapun kita berdoa kedaulatan Tuhan yang jadi. Tapi ada yang percaya kalau doa kita sungguh-sungguh, situasi kita bisa berubah. Bapak Ibu jawabannya yang benar yang mana? Gak ada yang benar. Injil itu selalu jadi jalan ketiga Bapak Ibu Saudara. Nah, dua pemahaman ini bisa benar at the same time sebenarnya. Tapi jangan sampai kita terjebak dalam ekstrim yang paling ujung dari kedua ini. Kenapa? Karena kalau misalnya kita percaya secara ekstrim yang sebelah sana, seberapapun kita berdoa tetap kehendaknya yang terjadi, ekstrimnya nanti kita nggak punya pengharapan. Ekstrimnya nanti kita merasa, ya wes ngapain gua berdoa. Betul kan? Kan kehendak Tuhan yang jadi. Ngapain minta? Kan Tuhan udah atur segala sesuatu. Lama-lama kita jadi tumpul Bapak Ibu Saudara. Hati-hati. Seringkali orang yang tahu doktrin, kita makin mati rasa. Waktu kita mendengarkan berita-berita tentang Tuhan Yesus. Karena kita udah banyak banget taunya. Akhirnya kita tidak lagi berharap, kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tapi di sisi lain, kalau kita jatuh ke ekstrim yang satunya, kalau kita tuh hanya di ujung sini saja, kita pikir doa kita yang menentukan situasi kita, kita bisa transaksional. Kita bisa pakai doa kita sebagai mesin transaksi ilahi. Kenapa lu kemarin gak dapat tendernya? Mungkin doanya kurang bagus bro. Coba kasih tahu gue kemarin doanya kayak gimana, gue revisi. Wah. Kenapa gak dijawab sama Tuhan doanya? Oh mungkin lagi berdosa pas berdoa. Mungkin lagi ada yang salah kayak gitu. Akhirnya kita seperti tukar-tukaran sama Tuhan. Untuk mengabulkan kehendak kita. Akhirnya doa dilihat sebagai satu cara transaksi untuk keinginan kita terjadi. Makanya banyak yang kecewa ketika doanya gak dijawab. Karena kita hanya memikirkan ini. Tapi di satu sisi kadang-kadang kekecewaan kita balut dengan ekstrim yang sana. Ya udahlah bro. Kan tetap kehendak Tuhan yang jadi. Itu sebenarnya hanya menutupi kalau kita ini malas berdoa. Karena ada kekecewaan. Kita pernah berharap Tuhan gak ngasih. Nah jadi Bapak Ibu, Injil itu menghadirkan jalan ketiga. Bukan di ekstrim keduanya. Seperti apa berdoa itu? Hari ini saya kasih 4 poin. Yang pertama, Tuhan itu berdaulat. Yang kedua, manusia itu tidak berdaya. Yang ketiga, doa kita berkuasa. Yang keempat, hati kita penuh harapan. Materi ini saya sadur dari materi Hidup Penuh Doa City to City Indonesia. Dan khotbahnya Pastor Yosia Yusuf yang ada di Rock Sydney, Australia. Jadi mohon izin kalau misalnya ada yang menonton. Saya memang ngambil materi dari sana tapi saya coba olah lagi. Nah jadi 4 poin ini akan membantu kita untuk memikirkan ulang doa itu seharusnya seperti apa berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan Injil. Oke, yang pertama Bapak Ibu Saudara. Mindset kita terhadap doa adalah Tuhan berdaulat. Katakan Tuhan berdaulat, 2, 3. Tuhan berdaulat. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang di luar kendali Allah. Amin. Siapa yang percaya tidak ada yang di luar kendali Allah? Ya. Kita sudah belajar tentang keselamatan, amin. Kita sudah belajar tentang pemilihan Allah. Kita sudah belajar bagaimana Allah mengontrol segala sesuatu. Tuhan itu antara dia berdaulat atau dia tidak berdaulat sama sekali. Nah di dalam Kolose 1 ayat 16 mari baca sama-sama 1, 2, 3. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Bapak Ibu Saudara, tidak ada di dunia ini yang di luar dari kendali Tuhan.
Jatuhnya satu helai rambut saya pun itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. We should believe that. Orang Kristen harus percaya. Bapak Ibu, di dalam Mazmur dikatakan Allah itu memangku dunia dan segala isinya. Ini yang membuat saya yakin sekali. Dunia ini pasti ada yang menciptakan. Betul? Tidak mungkin dunia ini seperti kata teori-teori penciptaan Big Bang kayak gitu. Yang dia dari randomness, dari ketidakada, random aja tiba-tiba jadi dunia. Dunia ini begitu kompleks, agak tidak teratur tapi sangat teratur bersamaan. Jadi very random tapi very order. Jadi segala sesuatu tuh menopang segala sesuatu tatanan dunia Bapak Ibu Saudara. Contoh, bayangkan kalau Tuhan lupa 5 menit aja ngasih oksigen ke kita. Misalnya kayak tadi kan, kayak Elia kayak gitu. Mager Tuhan kayak gitu kan. Capek gak usah ngasih oksigen ke bumi. 5 menit aja saudara, Tuhan lupa. Pup, habis kita semua, benar ya? Kebakaran hutan, langsung kita sesak nafas, volume air bisa naik dan lain sebagainya. Jadi bayangkan detail itu, Tuhan itu berdaulat loh. Tuhan itu berdaulat atas setiap yang ada di dunia ini. Untuk pohon itu bisa tumbuh, perlu nutrisi dan lain segala macam. Tubuh kita aja saudara, kalau ada satu organ yang tidak berfungsi gitu, itu bisa chaosnya luar biasa. Dan Tuhan tuh mendesain sebegitu kompleksnya. Ada penelitian mengatakan di dalam tubuh kita ilmu medis tuh baru 40% tahu sebenarnya how our body works. Medis tuh ketemu lagi kan, oh ternyata sel ini bisa ini, ternyata kepala kita bisa ini dan lain segala macam. Tuhan mendesain dan mengatur semuanya. Betapa dia berdaulat, betapa dia luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang di luar kendali Allah. Nah ini adalah dasar untuk kita melihat doa itu seperti apa. Kita tuh harus sadar Tuhan itu berdaulat. Artinya apa? Artinya apapun jawaban Tuhan itu adalah kedaulatan Tuhan. Amin. Apapun outcome dari doa kita itu di bawah kedaulatan Tuhan. Kalau kita ngelihat di dalam Kisah Para Rasul 12 ya. Bapak Ibu waktu jemaat itu ditekan sama penindasan bangsa Romawi. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Di dalam Kisah Para Rasul 12 kita ngelihat ada satu kisah. Waktu Yakobus ditangkap, Petrus juga ditangkap. Saudara perhatikan ya. Jemaat tuh berdoa sungguh-sungguh supaya mereka dibebaskan. Tapi apa yang terjadi? Yakobus dibunuh. Tapi Petrus dibebaskan. Kapan-kapan kita bahas ini. Ini cerita lucu sekali. Komedi sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka berdoa, saking sibuknya dalam ruangan kayak gini. Mereka berdoa minta Petrus dibebasin. Petrus dibebasin sama malaikat kan. Akhirnya Petrus datang ke ruangan mereka, ngetok pintu. Mereka saking sibuknya berdoa, mereka gak dengar Petrus ngetok pintu. Lebih kencang lagi, akhirnya mereka keluar ke pintu, mereka ngelihat. Siapa itu? Petrus. Dikiranya setan Bapak Ibu Saudara. Beneran, baca Kisah Para Rasul 12. Aku ngelihat Petrus yang di dalam saking sibuknya berdoa, apa sih lu? Halu. Aneh kan manusia? Aneh kan? Dia kan pengen Petrusnya keluar. Waktu Petrus keluar, dia gak percaya. Bentar, aku gak punya waktu buat nonsensmu. Kita lagi berdoa buat Petrus. Padahal Petrusnya udah keluar. Kadang kita kayak gitu. Kenapa? Fokusnya sama usaha kita. Sampai kita gak bisa ngeliat apa yang Tuhan lagi kerjakan. Tapi ya kapan-kapan kita bahas itu ya Bapak Ibu Saudara. Supaya diundang lagi. Enggak, bercanda. No. I mean, balik ke sini. Jemaat berdoa. Yakobus mati, Petrus selamat. Lebih sungguh-sungguh mana jemaat berdoa? Waktu Petrus atau waktu Yakobus? Oh, belum tentu dong. Masa pilih kasih gitu. Siapa yang ditangkap Yakobus? Ayo udahlah, Tuhan bebasin Yakobus. Siapa yang ditangkap Petrus? Tuhan bebaskan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, jemaat sama-sama sungguh-sungguh berdoa buat dua orang ini. Tapi memang beginilah realita yang sering terjadi. Karena ada kalanya Tuhan berkata iya, ada kalanya Tuhan berkata tidak. Tapi dalam keduanya Tuhan tetap baik dan Tuhan tidak membuat kesalahan. Wow, but that's hard. Ini masalahnya. Karena kita gak mau jadi Yakobus. Benar ya? Kita gak mau jadi Yakobus, kita mau jadi Petrus. Tapi my point is, jangan nilai kebaikan Tuhan dari apa yang kita mau. Jangan nilai kebaikan dan kedaulatan Tuhan dari apa yang kita inginkan dari dalam diri kita. Kedaulatan Tuhan itu, makanya orang tuh sulit untuk menerima doktrin pemilihan Allah, predestinasi. Karena kita menilai dari bawah. Meanwhile Tuhan itu ada di atas Bapak Ibu Saudara. Dan sama, dia standar baik dan buruk. Dalam segala jawaban doa kita, Tuhan tetap baik
Dan Tuhan tidak membuat kesalahan. That's why kita harus sadar saudara. Tuhan adalah standar segala sesuatu. Ada kalanya Tuhan berkata ya. Ada kalanya Tuhan berkata tidak. Ada kalanya Tuhan menyembuhkan sakit kita. Ada kalanya Tuhan berkata tidak. Ada kalanya Tuhan memberikan kepada kita keturunan. Ada kalanya tidak. Ada kalanya kita diberikan pengertian oleh Tuhan. Kenapa hal ini terjadi? Ada kalanya juga tidak. Bagi sebagian kita mungkin ada yang jalan mulus. Sementara untuk yang lain mungkin jalannya lebih berliku. Sometimes memang dalam kedaulatan Tuhan ada misteri yang kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu pasti Tuhan pegang kendali atas semuanya. Bapak Ibu, kalau misalnya hal yang paling keras yang saya mau katakan hari ini adalah actually God didn't owe us an explanation. Tuhan gak pernah berhutang penjelasan sama kita. Dia gak perlu ngejelasin apapun sama kita. Karena dia berdaulat. Tapi untungnya dia yang berdaulat adalah yang baik, penuh kasih dan mengasihi dan adil. Maka kita trust in God. Dan the question, kalau Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, kenapa kita berdoa? Kalau Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, ngapain kita masih berdoa? Logikanya kebalik Bapak Ibu Saudara. Jangan jadikan itu penghalang kalau kita mau berdoa. Tapi saya mau katakan kayak gini. Mungkin ini circular reasoning tapi just be it ya. Tapi saya ngomong kayak gini aja. Justru kalau kita tahu Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, kenapa kita gak berdoa? Justru kalau kita tahu Tuhan yang pegang segala sesuatu, kenapa kita tidak mau berdoa? Justru kita punya keyakinan saudara. Waktu kita meminta, waktu kita berkomunikasi dengan Allah, kita sedang berkomunikasi pada Allah yang maha baik, pada Allah yang berdaulat, dan itu membuat kita semakin ingin berdoa kepadanya. That's the mindset. Practical steps yang pertama, poin saya yang pertama. Akui kedaulatannya dan agungkan Tuhan. Mari baca Mazmur 65 ayat 7-8, 2, 3. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang menderakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan akan bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, dia menciptakan semua itu. Anak-anak di belakang mereka suka banget naik gunung, gak pernah berhasil ngajak saya. Karena saya lebih suka baring dan di burjo di bawah. Sampai pada akhirnya saya bilang, kalian naik gunung aja aku nunggu di bawah kayak gitu ya. Tapi saudara, saya dari bawah aja kadang ngeliat gunung Merapi di Jogja. Itu gedenya, mighty-nya tuh luar biasa. Dia vulkanik sedikit, semua kegiatan di bawah tuh habis. Tuhan nyiptain itu loh saudara. Tuhan pegang semua itu loh. Tuhan berdaulat atas segala itu. Dia sanggup untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Dia adalah Allah yang sanggup. Makanya kenapa kita tidak berdoa? Kalau kita tahu Allah kita adalah hal yang seperti itu. Berdoa itu berharap menyerahkan pergumulan kita kepada satu objek. Coba misalnya sama Kak Teddy kayak gitu. Saya janji, Kak ulang tahun kapan? 3? Oh udah lewat. Tahun depan kalau gitu. 2026 3 Juni. Ulang tahun Kak Teddy. Saya janji, saya kasih BYD. Tapi ini ilustrasi aja. UMR Jogja. Maaf. Saya kasih BYD, saya janji kayak gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, agar janji saya bisa ditepati, hal-hal apa yang harus terjadi? Banyak. Yang pertama, tanggal 3 Juni 2026, saya gak boleh meninggal. Betul kan? Kak Teddy gak boleh meninggal, betul ya? Yang kedua, saya gak boleh lupa. Yang keempat, saya harus punya uangnya. Betul kan? Yang kelima, apa lagi? Kalau misalnya tiba-tiba BYD berhenti produksi tahun depan, nah kita kan gak tahu kan? Gak tahu gitu. Atau misalnya yang lain nih, variabelnya banyak banget supaya saya bisa menepati janji saya kepada Kak Teddy. Tapi Tuhan loh saudara, Tuhan, dia tuh pasti bisa menepati janjinya. Dia pasti bisa memberikan, kenapa? Karena dia berdaulat. Karena dia berdaulat. Maka lebih baik berharap kepada Tuhan daripada manusia. Jadi jangan harapin BYD ya Kak Teddy. Gak bisa. So that's it ya. Yang pertama, kedaulatan Tuhan saudara, bukan jadi alasan untuk kita berhenti berdoa. Tapi alasan kita semakin giat berdoa. Amin. Kenapa? Karena yang kedua, kita tuh gak berdaya. Katakan gak berdaya. Tidak berdaya. Ada banyak situasi dalam hidup kita
yang membuat kita berkata, bahkan sampai berlutut, sampai stres, Tuhan tolonglah. Kalau kita sadar Tuhan berdaulat, tapi kita nggak sadar kita tidak berdaya, mungkin kita nggak akan bilang Tuhan tolonglah. Tapi nyatanya manusia itu sangat nggak berdaya, saudara. Serius, ada banyak banget ekonomi, pilihan hidup, depresi, emosi, tekanan, pelayanan, masa depan, kematian, perpisahan, trauma, putus asa, overthinking. Hal ini saudara, hari ini setiap dari kita, apa yang bikin kita merasa kalau kita ini helpless? Hal apa yang membantu kita untuk menyadari kalau kita ini sebenarnya nggak mampu? Maka waktu kita renungkan kedaulatan Tuhan, renungkan juga betapa kita ini nggak berdaya, saudara. Doa itu bukan adu kuat di hadapan Tuhan. Doa itu bukan adu hebat-hebatan betapa kita bisa tahan dengan segala yang ada di dunia ini. Tapi doa itu mengakui ketidakberdayaan kita kepada Allah. Emang ada di Alkitab, Kak? Ada. Di dalam Mazmur, Daud bahkan mengatakan his real struggle sama Tuhan. Kalau Elia tadi mengeluh, tadi pagi ya, Elia mengeluh, Elia sampai jadi legalis di situ. Daud di sini, di dalam Mazmur, dia mengatakan struggle dia yang sesungguhnya dalam doa. Mari kita baca yuk. Mazmur 22 ayat 13 sampai 15, 23. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. 15. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur, luluh di dalam dadaku. Bapak Ibu Saudara, ini harus kita baca berdasarkan genrenya. Saya OOT sedikit, Alkitab itu firman Allah, tapi beda-beda buku, genrenya tuh berbeda-beda. Jadi tidak semua tuh bisa kita anggap literal. Amin? Enggak mungkin kan kalau misalnya literal berarti apakah Daud hatinya beneran jadi lilin? Enggak, karena ini puisi. Kayak nonton film Disney Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nonton film Disney yang ada peri-perinya masuk akal kan? Waktu kita ngelihat tiba-tiba ada anak kecil ketemu sama peri, ketemu sama singa yang bisa ngomong. Kenapa? Karena genrenya adalah fantasi. Kan gak lucu kalau misalnya film Tom Cruise Mission Impossible ada singa bisa ngomong. Bener kan? Nanti diganti Mission Impossible One for All kayak gitu. Gak lucu kan Bapak Ibu Saudara? Jadi genrenya tuh harus sesuai. Nah Alkitab juga sama, ada surat, ada sejarah, ada peraturan, ada Amsal, dan ada kitab puisi seperti Mazmur. Makanya baca Wahyu gak boleh literal. Baca Wahyu gak boleh literal. Betul ya? Baca Mazmur juga kita harus tahu konteksnya apa. Dan Daud sedang menunjukkan puisi. Sedang menunjukkan betapa kondisinya tuh drop di dalam Tuhan. Bahkan dikatakan untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi. Jadi ini bukan berarti Tuhan itu jahat saudara. Dan 8, sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya. Bukan berarti Tuhan tuh tidak mengasihi di sini. Tapi Daud lagi menggunakan genre puisi untuk mengungkapkan kepada Tuhan, Tuhan gua gak bisa ngerasain kasih Tuhan. Tuhan gua ngerasa Tuhan ini meninggalkan aku. Dan saudara, if you feel that way, tips saya hari ini, gak usah sok kuat. Akui aja di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena doa poinnya adalah menyadari dan mencurahkan kelemahan kita di dalam doa kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, ini kunci yang penting. Menyadari kedaulatan Tuhan berarti kita juga menyadari ketidakberdayaan kita. Ini yang bikin kita jarang untuk berdoa. Karena kita tidak mau dianggap tidak berdaya. Karena kita mau merasa kita bisa. Kita mau merasa kita mampu saudara. Kita mau merasa kita tuh gak perlu lagi untuk ditolong. Makanya hari ini saya bilang bagaimana jika kunci dari doa bukanlah kehebatan dan kedisiplinan diri. Bagaimana kalau kunci dari doa sebenarnya adalah ketidakberdayaan kita. Amin. Karena makin kita merasa mampu, makin kita merasa hebat, kecenderungannya makin jarang kita bergantung sama Tuhan. Tapi kalau tiap hari kita ingatkan Injil, kalau kita berdosa lebih buruk dari yang kita bayangkan, kita akan semakin bergantung sama Tuhan. Satu ayat yang sering dipakai ya saudara, adalah doa orang benar bila dengan yakin didoakan apa sangat besar?
Puasanya. Makanya kita harus lihat konteksnya. 16 mari baca sama-sama. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Lalu apa? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Stop sampai situ. Doa orang benar itu kalimat keduanya. Kalimat pertamanya lagi ngomong saling mengaku dosa. Jadi doa orang yang benar tuh bukan orang yang terlihat lebih kudus dari yang lain. Doa orang yang benar tuh bukan orang yang terlihat lebih hebat dari yang lain. Tapi orang yang mau tiap hari mengakui dosanya dan ketidakmampuannya di hadapan Tuhan. Ini yang nyambung sama yang pagi tadi. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Saudara, Elia manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Maka hujan tidak turun 3 hari kelanjutannya. Doa yang benar adalah doa yang mulai dari ketidakberdayaannya. Semakin kita sadar bahwa kita tidak berdaya dan tidak mampu tanpa Tuhan, semakin sering kita berdoa. Semakin kita sadar kalau kita nggak sanggup, kalau kita nggak bisa melangkah, kalau kita tuh lemah, semakin sering kita akan berdoa. Maka yang pertama, akui kedaulatannya dan agungkan Tuhan. Yang kedua, nyatakan ketidakberdayaan dan isi hati kita. Saudara, sebelum kita minta sama Tuhan, sebelum kita ngasih segala list-list permintaan kepada Tuhan, why don't we just say, Tuhan, kami berdosa, kami nggak mampu. Karena doa itu adalah sebuah hubungan, saudara. Melampaui semua permintaan kita, doa adalah sebuah hubungan. Kita yang selalu butuh Tuhan. Dan ia begitu mengasihi kita. Jadi doa itu harus kita lihat bukan sekedar list permintaan saja. Tapi adalah proses kita berkomunikasi dengan Allah. Dan dalam berkomunikasi dengan Allah harusnya makin kita melihat Allah yang benar. Makin kita ngelihat Injil, makin kita sadar diri kita juga ini siapa. So, nyatakan ketidakberdayaan kita. Katakan kalau kita nggak mampu. Katakan kalau kita lemah. Cepat aja. Yang ketiga, doa kita berkuasa. Katakan berkuasa. Tos kiri kanan katakan berkuasa. Berkuasa. Yang pertama, Tuhan berdaulat. Yang kedua, kita tidak berdaya. Dan yang ketiga, jangan lupa firman Tuhan juga mengatakan doa kita itu berkuasa. Yuk kita buka Yakobus 4 ayat yang kedua, 1, 2, 3. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Baca sama-sama. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah ini ada di Alkitab saudara. Saya gak perlu terangin konteksnya. But this is very real. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Kenapa? Karena kamu tidak berdoa. Jadi saudara, walaupun yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Walaupun yang terjadi adalah kedaulatan Tuhan. Doa itu sangat berpengaruh. The first dia mengubah kita. Tapi yang kedua juga memang ada hal-hal yang Tuhan baru berikan kepada kita. Waktu kita berdoa. Kalau Pastor Yosia Yusuf dia ngejelasinnya kayak gini. Kalau misalnya Tuhan merancangkan akan memberikan 3 buah apel kepada saya. Ketika saya tidak berdoa. Dan dia akan memberikan kepada saya 6 buah apel kalau saya berdoa. Dalam kedaulatan Tuhan. Maka kalau misalnya aku gak berdoa aku dapat berapa apel? 3. Kalau saya berdoa saya dapat 6. Nah jadi memang ada hal-hal saudara. Yang Tuhan tuh rancangkan. Ada Tuhan-Tuhan yang saya percaya ada hal yang Tuhan atur. Baru diberikan kepada kita ketika kita berdoa. Serius. Dalam kedaulatan Tuhan tuh seperti itu. Ini juga yang menjelaskan kepada kita. Free will tuh seperti apa dalam kedaulatan Tuhan. Kalau kita percaya tentang pemilihan Allah. Free will itu di mana? Saya percaya free will gak kalau saya percaya pemilihan Allah? Saya percaya akan free will. Tapi free will itu di bawah payung kedaulatan Tuhan. Misalnya free will dari sini sampai sini, betul ya? Betul? Tapi kedaulatan Tuhan itu di sini. Ada border-border yang gak bisa kita lewatin. Nah sama seperti doa. Ada hal-hal yang Tuhan kasih, ini bagian dari free will. Tergantung dia atau enggak, aku baru ngasih. Tapi ada hal-hal juga yang Tuhan dalam kedaulatannya akan pasti memberi. Nah masalah kita gak tahu hal itu apa Bapak Ibu Saudara. Why? Karena Tuhan mau kita dependent dengan Tuhan. Doa itu sarananya Tuhan. Hal-hal kayak gini, hal-hal yang misterius kayak gini.
Justru Tuhan izinkan kepada kita agar kita tuh bergantung sama Tuhan. Check the pattern in the Bible. Abraham, kamu akan memperoleh keturunan seperti bintang-bintang di langit. Kalau sekarang Bapak Ibu Saudara, kita kan beda kan. Abraham, kamu akan punya keturunan, ini roadmapnya. Tahun pertama kayak gini, tahun kedua kayak gini, Sherlock kayak gini. Ke tanah perjanjian Tuhan gak Sherlock sama Abraham. Betul kan? Dia cuma kasih deskripsi, penuh susu dan madu. Abraham kemana? Melangkah, melangkah. Karena Tuhan itu pengen mengajarkan kepada manusia. Di dalam setiap tindakannya, you have to be dependent. Engkau harus bergantung. Engkau harus selalu tanya aku. Karena melalui doa kita mewujudkan apa yang telah Tuhan rencanakan kepada kita. Saudara, Tuhan tuh tidak hanya menetapkan akhir dari tujuan, tapi juga sarana untuk kita mencapai tujuan. Dan sarana itu adalah doa-doa kita. And don't get me wrong, doa itu juga mengubah kita. Jangan-jangan dengan Tuhan membuat seperti itu, kitalah yang pengen diubah sama Tuhan. Agar kita siap untuk menerima apa yang udah Tuhan sediakan bagi kita sebenarnya. Nah jadi gospel centeredness enggak menghilangkan aspek ini. Manusia itu perlu berharap. Bukan berarti kalau kita belajar Injil kita langsung hampa, flat, dull kayak gitu. Oh, udahlah gak usah lah, terserah. Kedaulatan Tuhan, ya wes gak apa-apa. Gak apa-apa, enggak Bapak Ibu Saudara. Kita masih boleh berharap, kita masih boleh meminta. Tapi sifat hati kita berbeda. Tapi dasar untuk kita berharap dan meminta itu berbeda. Karena yang Tuhan kasih itu pasti yang terbaik. Yang Tuhan kasih itu pasti di dalam kedaulatan Tuhan. Dan yang Tuhan lakukan untuk mengubah kita dalam kedaulatannya juga. Makanya Tim Keller ngomong kayak gini. God will either give us what we ask. Or give us what we would have asked if we knew everything he knew. Coba renungkan. Tuhan tuh akan memberikan kepada kita antara apa yang kita minta. Atau dia akan memberikan kepada kita apa yang bakalan kita minta kalau kita tahu apa yang Tuhan tahu. Nangkep gak saudara? Coba ya, kalau misalnya belum nangkep kayak gini. Tuhan itu sudah menyediakan sesuatu yang terbaik bagi kita. Amin saudara? Tuhan tuh antara dua pilihannya. Dia ngasih kepada kita apa yang kita minta kalau sesuai kedaulatan Tuhan. Atau kalau misalnya kita ini tahu perspektifnya Tuhan, kita bakal minta apa yang udah Tuhan sediakan bagi kita. We will ask, we will receive what we will have asked if we knew everything he knew. Nah masalahnya kita gak tahu kan? Kita gak tahu seperti Tuhan kan? Tapi nanti di akhir perjalanan saya percaya. Waktu Tuhan udah reveal semuanya. Kita akan melihat sebenarnya semua yang Tuhan berikan kepada kita itu yang terbaik bagi kita. Itu yang paling luar biasa bagi kita. Ya kayak tadi, jangan sekedar libatkan Tuhan dalam rencana kita. Tapi kita yang harus terlibat di dalam rencana Tuhan. Kita gak tahu masa depan, kita gak tahu besok, kita gak tahu yang terbaik buat kita. Tapi Tuhan itu tahu melampaui daripada segala keinginan kita. Nah jadi berdoalah dengan penuh kuasa. Karena kuasanya either dia bakal mengubah situasi kita. Atau dia bakal mengubah kita. Atau both ways Bapak Ibu Saudara. That's prayer. Matius 7 ayat 7 sampai 8 dibilang mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu. Kalau bahasa aslinya, keep asking, keep looking, keep knocking. Karena poinnya bukan pintu dibukanya sebenarnya. Poinnya bukan diberikan sebenarnya. Poinnya itu bukan soal mendapatnya, tapi tetaplah meminta. Tetaplah mengetok, tetaplah mencari. The point of the gospel adalah pemulihan hubungan juga Bapak Ibu Saudara. Manusia tuh terpisah sama Allah. Akhirnya kita mengandalkan diri kita sendiri. Supaya doa kita tuh berubah loh. Kita tuh mintanya tuh sama sumber yang benar. Karena kadang kita berdoa, tapi kita berharapnya sama diri kita. Karena kadang kita berdoa, kita berharapnya sama situasi kita. But no, berdoalah karena kita tahu kita udah punya hubungan sama Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Jadi ya kalau misalnya kita udah tahu kayak gini, God will either give us what we ask or give us what we would have asked if we knew everything he knew.
Kenapa kita jarang berdoa, saudara? Kenapa kita malas untuk berdoa? Karena either way, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Makanya berdoalah dengan iman dan di dalam kebenaran Injil. Hari Jumat saya sampaikan ini, kebenaran Injil untuk masa lalu, masa kini, dan masa depan. Maka biarlah firman ini juga kita imani dan kita doakan. Engkau yang perlu rasa sayang dipanggil oleh Allah, ahli waris ditebus, diberkati. Lebih banyak Roh Kudus, jaminan yang baru, diubah damai baru, memandang Yesus sempurna, diberkati kudus, bla 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 bla. Dan semua ini masa lalu, masa kini, masa depan kita. Biarlah itu memperkuat pondasi doa kita. Mengerti siapa identitas kita. Nah, practical steps yang ketiga ya. Yang pertama tadi akui kedaulatannya, agungkan Tuhan. Yang kedua, nyatakan ketidakberdayaan dan isi hati kita. Dan yang ketiga, perkatakan janji Tuhan dan mintalah dengan iman. Teruslah meminta, teruslah mencari, teruslah mengetok. Atas diri sendiri, studi, usaha, masa depan, ekonomi, keluarga, teman, kota, bangsa, gereja secara pribadi maupun bersama-sama. So, praying is not a stupid idea. Praying is not a cliche idea. In fact, bahkan Yesus juga berdoa, saudara. That's the biggest. Coba, kepala kita kan Tuhan berdaulat, Tuhan tahu masa depan. Yesus bagian Allah Tritunggal, kok masih berdoa? Iya gak? Kok masih berdoa kepada Tuhan? Karena dia tahu betapa pentingnya doa ini. Doa adalah aktivitas juga yang sangat penting yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Doa itu membuat hati kita penuh dengan pengharapan. Apa artinya? Apa yang bikin kita bisa punya pengharapan yang terbesar? Apa yang bikin kita bisa punya kelegaan di dalam hati kita? Karena satu, Tuhan berdaulat, kita nggak berdaya, dan doa kita berkuasa. Ada satu kata yang ada dalam Allah Tritunggal yang membuat saya betul-betul lega kalau saya diselamatkan sama Tuhan. Yaitu waktu Yesus mengajarkan kepada kita doa, mari kita baca sama-sama yang di atas, 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Yang di bawah 2, 3, dan aku akan menjadi Bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, yang bikin hati saya penuh pengharapan dan sukacita adalah kita berdoa sebagai anak-anaknya. Allah Tritunggal aja itu udah sangat indah loh saudara. Tuhan orang Kristen menyatakan diri kepada umatnya. Bukan sebagai dewa, bukan sebagai bos kayak gitu ya. Masa Tuhan Yesus ngajarin berdoalah demikian. Bos kami yang ada di surga, apa kabar bos kayak gitu. Dia tidak menyatakan diri terutama sebagai penguasa saja. Iya, Tuhan punya atribut penguasa, raja, ya kan? Yang paling hebat, penasehat agung. Tapi tahu nggak dalam Allah Tritunggal saudara? Dan yang dalam doa yang Yesus ajarkan, Bapa kita menyatakan diri sebagai apa? Bapa, Father. Hubungan yang paling dekat antara anak dan Bapa. Itu ditunjukkan di dalam Allah Tritunggal. Saya ulang lagi ilustrasi saya ya. Di hari Jumat kemarin ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin konteksnya lebih tepat itu pas doa. Kalau misalnya kita tahu kita berdoa kepada seorang Bapak. Waktu saya kecil itu saudara. Ini mungkin Bapak Ibu Saudara kalau belum dengar. Kalau udah dengar mungkin lucunya gak akan sama kayak hari Jumat kemarin. Tapi intinya kayak gini. Saya waktu kepanasan, saya tiba-tiba ngedengar ada suara yang jadi cobaan buat anak SD kelas 3 pada waktu itu. Suaranya kayak gini. Teredet, teredet, tadadadadadad. Itu suara pedal pop gitu lah. Suara es krim. Saya pengen banget es krim. Mulut saya tuh serak. Saya udah mau pilek kayak gitu. Saya minta sama papa saya. Pa, aku minta es krim. Papa saya udah tahu saya sakit. Ya udah dibilang lah, enggak boleh. Enggak boleh minum es krim. Enggak boleh kamu beli. Saya ngerengek-rengek. Pa, aku mau es krim, please, please, please. Terus papa bilang enggak boleh nanti kamu sakit. Tapi anak kecil saudara. Anak kecil apa yang dia lakukan? Dia akan marah-marah sama bapaknya. Kan gak pernah kan kita ngeliat anak kecil di mall. Pa, mau beli mainan Lego. Terus papanya bilang enggak boleh. Anak kecilnya bilang siap pa. Aku setuju dengan papa. Papa tahu yang terbaik. Gak ada kan anak kecil kayak gitu kan? Keren kayak gitu. Tahu gak yang lebih parah apa saudara?
Waktu saya nggak dikasih beli es krim, saya kepanasan, pedal popnya berhenti di depan rumah saya. Tetangga depan, papanya beliin anaknya es krim. Saya ngelihat papa saya merasa saya nggak punya bapak. Pak dia dibeliin kok aku enggak. Itulah kita. Kita minta nggak dikasih sama Tuhan. Kita sebagai anak, kita komplain, kita merasa nggak punya Tuhan. Kita merasa Tuhan nggak baik. Saya langsung bilang, papa nggak sayang sama aku. Saya udah packing koper, saya siap minggat kayak gitu. Masa nggak pernah sih pas SD pengen keluar dari rumah saudara? Saya sering tuh nggak dibeliin gitu kan. Doa ini kita harus mana seperti Bapak. Nah tapi gini saudara, gini. Quote Keller tadi ya, God will either give us what we ask or give us what we would have asked if he know everything he knew. Hari ini saya udah kerja. Saya tuh cuma pengen pedal pop, es krim Fizz, dulu tuh 3.000 satu. Tahu ya Fizz? Saudara. Hari ini saudara, dulu kan saya nggak bisa beli, kenapa? Saya nggak punya uang kan. Sekarang saudara, saya udah punya penghasilan. Ini saya order pakai Gojek nih, 2 kardus Fizz nih bisa nggak? Saya makan nih di depan saudara, semua Fizz tuh bisa nggak? Saya lakukan enggak? Enggak. Karena saya tahu itu nggak baik buat saya. Dan kadang saya baru tahu belakangan. Karena Tuhan melarang, Tuhan berdaulat, Tuhan membiarkan Yakobus mati. Walaupun ini sangat sulit ya. Tuhan membiarkan Petrus hidup. Tuhan tidak menyembuhkan penyakit kita. Dia mengambil keputusan itu bukan sekedar sebagai dewa, bukan sekedar sebagai bos. Dia ngambil keputusan itu sebagai seorang bapa kepada anaknya. Dan bapa tahu yang terbaik buat anaknya. Masalahnya dia bukan bapa di dunia yang punya banyak kelemahan. Maybe kalau misalnya bapak kita jahat, we cannot relate. Tapi let me tell you something. Dia adalah bapa yang paling sempurna. Yang mengasihi kita sebagai anaknya. Yang melakukan the most radical act, mengaruniakan anak yang tunggal Yesus Kristus. Karena dia sayang banget sama kita. Jadi saudara, kalau kita berdoa, kalau kita dapat jawaban, think of this as a good father. Sebagai bapak yang sayang kepada anak-anaknya. Speaking about anak-anak Bapak Ibu Saudara. Ini ada yang ilustrasi dari CTC. Bapak Ibu yang sudah ikut, tolong jangan spill. Mari kita baca sama-sama yuk. Markus 10 ayat 13 sampai 16, 1, 2, 3. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. 14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. 15, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. 16, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Apa hubungannya ayat ini sama doa, Kak? Tadi saya mention soal anak-anak. Kita akan ngelihat saudara, bagaimana Yesus memandang anak-anak ini, itu bisa kita hubungkan dengan bagaimana posisi kita waktu kita datang sama Tuhan dalam doa kita. Coba saudara, apa sifat dari anak-anak? Regu A sebelah kiri. 1, berantakan, bisa dicatat. Apa? Hah? Childish, kekanak-kanakan. Ada lagi? Polos kayak gua, siap. Ada lagi? Ada lagi saudara? Come on. Apa? Jujur, egois. Ada lagi? Come on. Apa? Maunya harus diturutin, tepat sekali. Ada lagi? Kotor ya enggak kotor? Kotor. Ada lagi? Bodoh, siap ya, enggak ada filter. Oke. Berisik, apa lagi? Susah diatur. Apa? Manja, capek ngurusin dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya bukan mengajarkan untuk kita child free ya saudara. Tapi saudara, my point is, to be honest, sifat anak-anak, saya pakai kata yang pertama tadi. Sifat anak-anak adalah berantakan. Betul ya? Dia mungkin gak tahu cara tata krama waktu datang sama Yesus. Murid-murid mungkin datang sama Yesus itu udah kayak, guru apa yang harus kami lakukan? Waktu Yesus ngomong, murid-murid akan diam. Tapi mungkin waktu Yesus ngomong, anak-anak itu akan berguling-guling. Akan lompat-lompat. Dia nggak tahu cara duduknya gimana, datang dengan ingusan, kadang ada yang datang habis main lumpur, kotor, dan murid-murid itu ngomong, yang kayak gini harusnya jangan datang sama guru. Yang berantakan kayak gini jangan datang sama Tuhan Yesus.
Tapi Yesus bilang jangan dong. Biarkan mereka datang kepadaku karena mereka yang empunya kerajaan surga. Anak-anak tuh berantakan saudara. Nah coba, hari ini yang paling berantakan tuh siapa sih? Kita saudara. Astaga. Nggak apa-apa. Tapi coba serius. Sadar gak sih kalau hidup kita itu seperti anak-anak yang berantakan juga di hadapan Tuhan? Sadar gak sih kalau misalnya kita mau adu-aduan kekudusan kayak gitu ya? Gak akan layak di hadapan Tuhan. Sadar gak sih ada banyak messiness di dalam hidup kita? Saya bisa terlihat baik mungkin di depan kantor lain segala macam. Di rumah, di dalam keluarga saya, di dalam momen-momen waktu saya sendiri. Orang gak bisa ngelihat itu ada part yang berantakan di dalam hidup saya. Dan orang-orang itu gak tahu. Dan kita kadang ngerasa kayak gitu. Apakah kita bisa datang sama Tuhan Yesus? Jangan-jangan itu yang bikin kita juga malas untuk berdoa. Karena kita merasa aduh aku gak sehebat itu, aku gak sebagus itu, aku gak se-gospel centered itu mungkin. Tapi coba kalau kita sadar kita ini berantakan. Tadi anak-anak tuh apa? Berantakan. Coba ayat tadi Bapak Ibu Saudara. Kita ganti kata anak-anak. Dan kita ganti dengan si berantakan. Which is kita. Dan kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Lalu orang membawa si berantakan kepada Yesus. Supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. 14. Ketika Yesus melihat hal itu. Ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan si berantakan itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. 15, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti si berantakan ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya. 16, lalu ia memeluk si berantakan itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Bro. Bapak Ibu Saudara, siapa yang berantakan hari ini? Kita semua Bapak Ibu Saudara. Maukah kita datang sama Tuhan dan memandang kasih-Nya, memandang kedaulatannya? I know mungkin pengalaman kita berdoa gak selamanya nyaman. Karena ada hal-hal yang Tuhan jawab berbeda dengan yang kita mau. Dan maybe kita makin berantakan habis itu karena sikap hati kita gak benar. But Dia bukan Allah yang mengusir kita keluar dari kerajaan-Nya. Dia Allah yang mencari kita. Dan bahkan Dia katakan, makin kamu sadar kamu berantakan, makin kamu tahu betapa kamu butuh aku. Makin kamu sadar kamu gak berdaya, makin kamu mau bergantung sama aku. Apa sih pengharapan kita sebagai anak-anak Tuhan? Karena satu saudara, kalau Anda pernah ditolak, Anda merasa ditolak jawabannya sama Tuhan. Yesus tuh pernah ngalamin juga loh. Di kayu salib, Tuhan Yesus berseru kepada Bapa. Dia Allah Tritunggal yang paling sempurna. Sebelum kekekalan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, they are dancing in eternity di dalam fellowship yang sempurna sekali. Tapi waktu di kayu salib, for the first time in eternity, waktu Yesus, Allah Anak, berseru kepada Allah Bapa, tidak ada jawaban dari surga. Surga hening. Sampai Dia mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Surga diam, tidak ada jawaban jawaban doa. Karena Allah lagi memperlakukan Yesus sebagaimana selayaknya kita. Saudaraku, kalau kita tahu dosa kita, sudah sewajarnya Tuhan gak mau dengerin kita. Sudah sewajarnya Tuhan berpaling daripada wajah kita. Sudah sewajarnya kita ditinggalkan sama Tuhan. Pakai kekuatan lo sendiri no. Gue gak mau bantuin orang berdosa. Tapi enggak, Yesus tanggung itu. Bahkan Bapak Ibu Saudara dari Taman Getsemani dia udah bilang, Tuhan please kalau boleh cawan ini lalu. Dan Tuhan ngomong dari surga, no, ya udah, jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Yesus ngerti saudara. Dan Yesus tanggung itu. Surga diam, tidak ada jawaban doa waktu Yesus berseru. Kenapa? Karena supaya hari ini saat kita berseru, surga bisa menjawab doa-doa kita.
Yesus Kristus menerima keheningan surga agar kita dapat menerima jawaban doa dari surga. Yesus mengalami keterpisahan sesaat agar hari ini kita bisa selalu terhubung kepada Bapa kita. So today Bapak Ibu Saudara, akui kedaulatannya dan agungkan Tuhan. Nyatakan ketidakberdayaan dan isi hati kita. Perkatakan janji Tuhan, minta dengan iman kepada Tuhan. Tapi yang keempat, dasar semuanya, pandang Injil Yesus Kristus dan berharaplah kepadanya. Kita anaknya yang ditebus, Dia Tuhan yang berdaulat, Maha Kuasa, agung dan perkasa, terus mendengar dan menjawab semua doa-doa kita dan memberikan yang baik bagi kita. So hari ini, maukah kita berani untuk datang dengan segala kehancuran kita? Saya senang saudara, you guys really took church for the justified sinner to the highest level di tempat ini. Karena saya ngelihat orang-orang bisa dengan mudah untuk mengakui betapa dia rusak. Tapi saya yakin juga itu bukan cuma sekedar mengakui dan penerimaan yang ada di permukaan saja. Tapi mengakui ketidakberdayaan, kehancuran kita supaya kita bisa menerima kasih yang radikal itu. Dan kita diubahkan. That's prayer. Waktu kita minta dalam kehancuran kita akan merasakan kekuatan daripada Tuhan. Waktu kita sadari kelemahan kita akan menyadari anugerah Tuhan yang begitu besar. Karena Paulus mengatakan, justru di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. If you don't feel kuasa Tuhan, mungkin dirimu lagi terlalu besar. Kalau kamu gak ngerasain jawaban dari Tuhan, mungkin kita yang lagi sok-sokan kuat di hadapan Tuhan. But hari ini bejana-bejananya Tuhan, kita ini bejana yang rapuh. Bejana itu kalau dia mau dibentuk dengan bagus oleh pembuatnya, dia tuh harus lembek, rapuh. Kalau misalnya bejananya tuh kaku saudara, dibuang sama pembuatnya. Gak bisa dibentuk nih, gak bisa dibentuk jadi apa. Makin kita lemah, makin kita tahu kita gak mampu, disitulah kita semakin kuat. Maka hari ini tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Kasih tahu kiri kanannya, tetaplah berdoa. Keep praying. Ya, tetaplah berdoa. Doa bagi teman kita yang sakit. Doa bagi usaha kita. Doa bagi apapun. Tapi dengan dasar Injil Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau Bapa yang mengasihi, untuk dapat rencanamu indah.
memandang kasihnya sama kita. Katakan sama-sama. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Berikan hati yang baru buat kami Tuhan. Ubahkan desire kami yang salah, kesombongan kami. Ya, rencanamu indah bagiku. Kau ada. Biar kami senantiasa haus dan lapar. Come on, hati haus dan lapar akan kepada Dia, sumber segalanya. Angkat tangan, katakan bahwa segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Pandang padamu, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa. Come on, Undivided Church Jakarta. Sekali lagi, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, amin, amin. Kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Katakan mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Biar musik angkat pujian ini dengan tembus saja. Mari sama-sama tundukkan kepala kita, saudara. Biar hari ini kita sadar kalau kita adalah anaknya. Dan hari-hari ini, kalau ada engkau yang mulai merasa tidak ada gunanya berdoa, atau engkau sering berdoa, tapi itu lebih sebagai upaya transaksimu kepada Tuhan. Hari ini pandang kembali Injil ya saudara. Pandang kembali restorasi hubungan kita dengan Bapa kita melalui Yesus. Pandang karena kita, Yesus menanggung dosa. Yesus menanggung keheningan surga karena kita. Maka hari ini kita bisa connect senantiasa dengan Bapa. Tapi biarlah dalam doa kita sadar ketidakberdayaan kita. Kita sadar akan kedaulatan Allah dan betapa kita tidak berdaulat. Maka hari ini saudara, saya mengajak kita dalam hati saja. Maukah kita hampiri Bapa sebagai anak yang sudah ditebus? Maukah kita menghampiri Bapa dengan memandang sang sulung Adam yang kedua, Yesus Kristus, yang sudah mempersatukan kita kembali dengan Bapa yang ada di surga? Dan Dia Bapa yang menerima kita, seberantakan-berantakannya kita, sehancur-hancurnya kita. Oleh anugerah Allah, kita diterima kembali dalam keluarganya. Dan maka hari ini saudara, saya kasih waktu. Apa yang jadi kerinduan kita? Apa yang jadi pergumulan kita? Sisi dalam diri apa kita? Apa yang paling berantakan bagi kita? Di momen waktu kita beribadah bersama-sama, mari kita sampaikan kepada Bapa kita. Mari kita ungkapkan kepada Bapa kita. I don't know, itu pekerjaan kita mungkin, pelayanan kita, keluarga kita, masa depan kita, pergumulan kita dengan dosa-dosa kita mungkin.
Sampaikan kepada Tuhan dalam keheningan ini. Ungkapkan saja pada Tuhan. Tapi dengan perspektif, kalau Dia Bapa yang mengasihi kita, Dia Bapa yang berdaulat. Mintalah sama Tuhan. Mintalah. Mari sama-sama ambil waktu. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kami gak mampu Tuhan. Kami terbatas Tuhan. Kami lemah Tuhan. Bantu kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Ya Bapa. Biar kami mengandalkan Engkau. Biar kami bergantung sama Engkau. Biar kami dependen sama Tuhan. Makasih Bapak. Makasih. Makasih Tuhan. Makasih. Kau dengar doa anak-anak-Mu Tuhan. Kami serahkan semua dalam kedaulatan Allah. Kami serahkan semua dalam kuasa Allah. Biar apapun outcome-nya, apapun yang terjadi, kami tahu kami anak-Mu. Apapun jawaban-Mu, kami mau terima itu sebagai anak-Mu yang sudah ditebus. Apapun jawaban-Mu, itu karena Engkau berdaulat dan Engkau baik. Maka biar kami mau terus meminta, kami mau terus berharap, kami mau terus terhubung dengan Tuhan. Maka bantu kami Tuhan. Bantu kami untuk mengandalkan Tuhan. Bantu kami untuk mengerti firman ini. Bantu kami untuk bisa semakin giat dalam doa. Karena itulah ekspresi kami akan anugerah yang sudah Tuhan berikan pada kami. Bawa kami semakin melekat Tuhan. Bukan karena kekuatan kami. Seperti pujian ini, kami bisa menjadikan Engkau segalanya. Kami bisa mengasihi Engkau. Semua karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Tapi maka kami berdoa hari ini. Biar melalui doa kami digerakkan untuk semakin mau melekat sama Tuhan. Semakin mau mengasihi Tuhan. Semakin mau bergantung sama Tuhan. Semakin mau merendahkan diri kami seperti anak kecil yang meminta kepada bapaknya. Agar kami mengerti kalau Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Maka bantu kami. Bantu kami ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Hari ini kami disadarkan kalau Engkau begitu mengasihi kami. Dan biar berkat Allah senantiasa kami nikmati melalui pemberitaan Injil sehari-hari. Kalau misalnya ada yang hamba sampaikan bertentangan dengan firman dan kebenaran-Mu, ampuni hamba dan bantu anak-anak-Mu untuk tidak mendengarnya. Karena kiranya biar Roh Kudus berbicara lebih keras daripada manusia bisa berkata-kata. Biar Roh Allah yang menerangi cahaya Injil lebih daripada hamba Tuhan manapun. Dan kiranya Engkau yang menaungi setiap dari kami. Dan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Maka hari ini bekerjalah ya Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami telah terima firman Tuhan dan kami siap untuk tetap berdoa karena kami sudah ditebus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Undivided Church Jakarta, mari bersama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan.